Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai juru selamat dengan syafaat. Beliau bersabda, "Idan ya Rabbi innila ardo wa wahidun min ummati finnar." Izinkan ya Allah, perkenankan ya Allah, sesungguhnya yang paling aku harapkan dan aku senang jikalau satu umatku, satu pun tidak ada yang tertinggal di api neraka. Di kesempatan ini akan saya sampaikan yang bersumber dari Daqaiqul Akhbar fi Dzikril Jannah wan Nar, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Muhtaram Al-Imam Abdurrahim Ibnu Ahmad Al-Qadi. Al-Babus Sani wal Arba'un fi Dzikril Khuruj minan Nar, pada bab yang ke-42 yang menjelaskan tentang dikeluarkannya penghuni api neraka saat-saat yang terakhir. Pada mulanya Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat Jibril. "Ya Jibril, ma fa'alal asuna min ummati Muhammad." Wahai Jibril, bagaimana kondisi mereka-mereka yang terpidana di api neraka dari golongan umat Nabi Muhammad? Jawab malaikat Jibril, "Ilahi anta a'lamu bi halihim." Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau yang lebih mengerti keadaan mereka. Kemudian malaikat Jibril disuruh melaksanakan sidak, meninjau langsung, melihat langsung kondisi mereka-mereka yang ada di dalam api neraka. Berangkatlah malaikat Jibril menemui malaikat Malik sebagai penjaga pintu-pintu api neraka. Begitu ketemu malaikat Malik, "Ma adkhalaka hadzal mawdi?" "Jibril, kenapa kamu datang ke sini? Kenapa kamu datang di tempat ini?" Dijelaskannya bahwa malaikat Jibril disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninjau langsung, melihat langsung keadaan mereka yang terpidana di api neraka. Sungguh mengerikan, mengenaskan, semua diliputi dengan api. Wa baqiyat wujuhuhum wa qulubuhum yatala'la'u fiha nurul iman. Dan sebagian masih ada yang tersisa wajah-wajah mereka, hati-hati mereka yang bercahaya iman tidak turut terbakar. Ketika malaikat Jibril sedang melaksanakan sidak, malaikat Malik memberikan informasi pada penghuni neraka, "Wahai penghuni neraka, hadza Jibril kana ya'ti Muhammadan bil wahyi." Ini malaikat Jibril. Sangat beda sekali yang kalian lihat keseharian, yaitu malaikat Jabaniyah, tukang siksa. Tapi ini yang datang adalah yang sering datang di hadapan Rasul Muhammad dengan membawa wahyu. Begitu mendengar kata Muhammad, teringatlah penghuni api neraka ini, dan akhirnya matur kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, ikra Muhammadan minnas salam wa akhbirhu bi su'i halina." Wahai Jibril, kami semua titip salam kepada Kanjeng Rasul Muhammad. Beliaulah yang punya otoritas memberikan syafaat. Wa akhbirhu bi su'i halina, dan sampaikanlah keadaan kami yang sesungguhnya, sehingga yang kami harapkan segera kami bisa keluar dari api neraka. Begitu seusai sidak, Allah menanyakan langsung kepada malaikat Jibril, "Kaifa ra'aita ummat Muhammad?" Bagaimana keadaan yang sesungguhnya umat Nabi Muhammad? Sekali lagi malaikat Jibril menyampaikan fakta realnya, sangat mengenaskan, sangat memilukan. Mereka terasa sangat tersiksa. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril segera disuruh mencari Nabi Muhammad yang sedang di dalam surga. Begitu ketemu Nabi Muhammad,
malaikat Jibril menangis berlinang air mata, kondisi sedih, sehingga Nabi Muhammad bertanya, ma abkaka ya akhi ya Jibril, apa yang menyebabkan kamu menangis wahai saudaraku malaikat Jibril? Jawab malaikat Jibril, la ra'aita ma ra'aitu la bakaita asyaddu min bukai. Kalau seandainya panjenengan tahu sendiri keadaan umatmu di api neraka, sungguh tangismu, linang air matamu melebihi dari apa yang aku lakukan. Saat itulah Nabi Muhammad langsung sujud, matur sama Allah, memohon agar seluruh yang ada di api neraka yang ketika mereka hidup dengan masih membawa kalimat tauhid la ilaha illallah, kalimat yang menjelaskan tiada Tuhan yang disembah itu benar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi memohon untuk semuanya bisa diberikan syafaat dan keluar dari api neraka. Sujud begitu lama sampai dipanggillah Nabi Muhammad oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya Muhammad irfa' ra'saka wasal tu'ta wasfa' tusyaffa. Angkat kepalamu Muhammad, minta apa yang kau mau dan berilah syafaat. Engkau diberikan hak untuk memberikan syafaat. Nabi Muhammad tidak tega, akhirnya dengan izin Allah ketemu malaikat-malaikat, dibuka itu pintu-pintu api neraka yang di dalamnya masih ada umat tertinggal. Nabi Muhammad hanya satu permintaan, keluarkan semua, tidak ada satupun yang tertinggal di api neraka. Ya, ketika demikian penghuni neraka yang sudah dikeluarkannya itu tadi digiring menuju pintu surga. Inilah kalau dalam proses hukum positif Indonesia yang disebut dengan gerasi, abolisi, amnesti, yaitu pengampunan atau penghapusan hukuman dan atau penghapusan proses hukum untuk menuju rehabilitasi, pemulihan nama baik. Begitu masuk di pintu surga, melalui lewat namanya Nahrul Hayat, dimandikan lebih dulu, diservis dulu melalui salon kecantikan surga. Begitu bersih, layak menempati surga, masih ada itu di dahi mereka, di wajah mereka tertulis haula'i utaqa'ur rahman, haula'i utaqa'ur rahman minan nar. Inilah hamba-hamba Allah yang dimerdekakan oleh Allah dari siksaan api neraka. Saat yang demikian itu, ma'asyiral mustami'in yang semoga dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang ingkar, yang meninggal atau mati tidak membawa kalimat tauhid, yang menyekutukan Allah, yang musyrik, histeris menjerit, qalu ya laitana kunna muslimin wa kunna nakhruju minan nar. Kalau kami seandainya sebagai orang yang beriman, mati membawa kalimat tauhid, berserah diri kepada Allah, hari ini kita bisa keluar dari api neraka. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Sering dan sangat sering sekali orang-orang yang ingkar sama Allah, dia menyesali kehidupannya kalau seandainya dulu kita beriman dan berserah diri kepada Allah, hari ini akan terbebas dari api neraka dengan juru selamat sang Rasul Muhammad melalui syafaatnya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta yaumal qiyamah bil mauti ka'annahu kabsyun amlah. Pada hari kiamat nanti akan didatangkan makhluk yang namanya al-maut, seperti kambing kibas yang bagus. Ketika makhluk al-maut dihadirkan oleh Allah, dihadapkan kepada penghuni surga dan dihadapkan pada penghuni neraka, fayuqalu ya ahlal jannah hal ta'rifuna hada, fayaquluna na'am
annahu al-maut. Ketika ahli surga ini disuruh melihat makhluk yang namanya al-maut, ditanya apakah kamu mengerti status makhluk ini, fayangduruna, mereka ahli surga melihat semuanya, kemudian mengucapkan annahul maut, sesungguhnya itu adalah makhluk yang namanya maut atau kematian. Wa yuqalu ya ahlan nar, dan diucapkan kepada penghuni-penghuni neraka, hal ta'rifuna hadza, apakah kamu mengenal dan mengerti makhluk ini? Fayaquluna na'am, iya kami semua mengerti, mengenalinya. Fayangduruna annahul maut, maka mereka melihatnya dan mengucapkan annahul maut, sesungguhnya itu adalah makhluk yang namanya kematian. Fayudbahu bainal jannah wan nar, makhluk kapsun amlah, bagaikan kambing gibas yang pahit itu, di antara surga dan di antara neraka dieksekusi, disembelih. Fayudbahu bainal jannah wan nar, maka dieksekusi, disembelih, dimatikan di antara surga dan neraka. Kemudian summa yuqalu ya ahlal jannah khuludun wala mauta fiha. Ada firman yang didengar para ahli surga, kamu semua kekal di dalam surga dan tiada kematian lagi. Wa ya ahlan nar khuludun wala mauta fiha. Wahai penghuni-penghuni neraka, kamu semua kekal di dalamnya, wala mauta fiha, dan tiada mati sesudah ini, karena mati sudah dimatikan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral mustami'in, pemirsa dan pendengar, semoga kita semuanya min ahli jannah, kelompok ahli surga yang tidak melalui namanya proses hukum dan atau terpidana di api neraka. Wal afu minkum, nyuwun bunging samudra paksami, hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.